Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma arhamna bil Qur'an. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang Allah telah karuniakan kepada kita. Semoga nikmatnya Allah telah karuniakan kepada kita mampu untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut, yaitu kita berusaha mentaati Allah Subhanahu wa taala selaku zat yang telah memberikan nikmat kepada kita. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah, kembali kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu sirah salafus saleh, sejarah kehidupan para salafus saleh, yaitu para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Insyaallah kita sudah membahas dalam beberapa pertemuan. Yang terakhir kemarin di bagian akhir daripada sejarah kehidupan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang terakhir kemarin yang sudah saya sampaikan bahwa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan berbagai keutamaan yang kita telah sama-sama ketahui, Sayyidina Umar ditakdirkan meninggal dalam keadaan beliau dibunuh, ya. Tidak sebagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar meninggal dalam keadaan sakit setelah memimpin umat. Jadi Abu Bakar ini Khalifatul Rasul, pemimpin pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau memimpin umat 2 tahun lebih. Umar bin Khattab memimpin 10 tahun lebih sedikit. Dan beliau ditakdirkan meninggal dalam keadaan dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi, atau biasa dipanggil Fairuzan, seorang budak berketurunan Persia. Sebelum kita memasuki pembahasan ke Khalifah Utsman bin Affan, sedikit saya sampaikan bahwa sebelum beliau meninggal, Sayyidina Umar dalam keadaan parah, ya, dalam keadaan parah, para kaum muslimin berdatangan menjenguk beliau. Beliau masih sadar, masih sempat berbicara. Beliau meminta Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu untuk pergi menemui Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, meminta kepada Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kalau beliau meninggal, beliau bisa dimakamkan di samping 2 orang sahabatnya, yaitu Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Rasulullah dan Abu Bakar itu meninggal dimakamkan di kamarnya Aisyah, ya, jadi satu ruangan itu kecil saja. Disitulah jasad Rasulullah SAW, kemudian jasadnya Abu Bakar, yang Abu Bakar ini orang tuanya atau bapaknya daripada Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidina Umar sebelum meninggal mengutus Abdurrahman bin Auf
meminta agar bisa dimakamkan di samping dua orang sahabatnya ini. Ya. Maka pergilah Abdurrahman bin Auf menemui Aisyah, menyampaikan amanah Umar bin Khattab. Aisyah dengan berat hati, ya, dengan berat hati terpaksa merelakan dan mengizinkan agar jasadnya Umar bin Khattab dimakamkan di samping jasad bapaknya. Sebenarnya Aisyah menyiapkan satu ruangan yang sedikit kosong itu untuk dirinya sendiri. Kalau kapan beliau meninggal, dimakamkan di samping bapaknya. Tetapi karena menghargai, ya, Umar bin Khattab, sahabat Rasulullah SAW, dan memang wibawa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu besar sekali, ya, sangat disegani, sehingga Aisyah radhiyallahu anha merelakan bahwa Umar bin Khattab dimakamkan di samping jasad bapaknya, di samping Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dalam salah satu riwayat dijelaskan bahwa Aisyah sebelum Umar meninggal, di kamar Aisyah itu ada jasadnya Rasulullah, ya, suami beliau, dan bapaknya Abu Bakar As-Siddiq. Kata Aisyah, ketika di kamarku masih ada jasad dua orang ini, aku biasa membuka pakaianku, ya. Tetapi ketika Umar meninggal, dimakamkan di samping jasad ayahku, aku tidak berani lagi, tidak berani lagi membuka pakaiannya telanjang, karena di kamarku sudah ada Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Sehingga akhirnya setelah itu dalam beberapa waktu Aisyah minta agar dibuatkan hijab di dinding antara tiga jasad ini dengan ruangan tidurnya Aisyah dibatasi di dinding. Karena kata Aisyah, di kamarku sekarang ada jasadnya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan betapa tingginya rasa malunya ibunya orang-orang beriman ini. Umar ibn Khattab yang sudah meninggal, ditanam di bawah tanah, beliau tidak berani membuka telanjang karena di kamarnya sudah ada jasadnya Umar. Sehingga akhirnya beliau minta untuk di dinding. Ini luar biasa, ya. Sebegitu tingginya rasa malunya ibunya orang beriman ini, mau menampakkan auratnya tidak berani karena di kamarnya sudah ada Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Aku malu kepada Umar. Nah, hari ini di mana rasa malunya? Di mana rasa malunya wanita-wanita Islam ini? Ya, menampakkan auratnya, mengumbar auratnya di jalan-jalan, di depan orang. Ya, bahkan nyaris telanjang. Ya, hari ini apa yang dikatakan Rasulullah, nanti di akhir zaman akan muncul wanita-wanita kasiyatun ariyatun, ya, mumilatun ma'ilah. Nanti di akhir zaman akan kau lihat akan muncul wanita-wanita berpakaian tapi telanjang, yang berjalan meliuk-liukkan tubuhnya. Ini Rasulullah sudah mengatakan, kau akan lihat nanti di akhir zaman, ya, kalian akan dapatkan wanita-wanita di akhir zaman berpakaian tapi telanjang. Nah, ini para ulama menjelaskan berpakaian tapi telanjang, dia menutup aurat tapi sebagian saja. Ditutup sebagian tapi dibiarkan sebagian. Ditutup sampai sebatas lutut ke atas. Yang lainnya diobral, dibuka. Lehernya terlihat, rambutnya terlihat. Ya. Bahkan alhamdulillah hari ini sudah banyak orang tidak malu-malu lagi, wanita, ya, muslimah, mohon maaf ini pakai celana pendek. Ya. Nah, jadi pakaiannya minim. Padahal pakaian, ya,
musyrikat, orang-orang musyrik Quraisy, ya, mereka berpakaian, ya, tapi tidak separah pakaian orang hari ini. Pakaian mereka itu masih di bawah lututnya, hanya saja mereka tidak berkerudung, nampak lehernya sebagian. Nah, hari ini lebih dahsyat daripada pakaiannya orang-orang Arab jahiliyah, di atas lututnya. Ya, seperti itu tingginya rasa malunya ibunda orang-orang beriman ini. Ya. Tapi hari ini kita dapati wanita-wanita muslimah tidak punya lagi rasa malu, menampakkan aurat. Jadi yang pertama, berpakaian tapi telanjang, minim bajunya. Yang kedua, berpakaian tapi telanjang, yaitu dia berpakaian menutup auratnya ditutup, tetapi bajunya sangat ketat. Bajunya sangat ketat. Nah, ini saya perlu sampaikan karena ada kaitannya dengan Aisyah tadi. Ya. Bajunya sangat ketat sehingga membentuk, ya, lekuk-lekuk tubuhnya itu terbentuk dengan pakaiannya. Ini dilarang dalam Islam. Tubuhnya itu kelihatan sekali, pakaiannya press. Ini yang kedua, berpakaian tapi sangat ketat sehingga bentuk tubuhnya kelihatan. Mestinya pakaian muslimah itu longgar, tidak melihat membentuk tubuhnya, mestinya menurut syariat. Yang ketiga, berpakaian tapi telanjang, bajunya, kainnya tipis sehingga kulitnya itu nampak dari luar. Ya, kain yang tipis sehingga kulitnya nampak dari luar. Ini tiga ini. Berpakaian tapi telanjang akan didapati nanti di akhir zaman. Sekarang tinggal kita buka kedua mata kita, tidak sulit kita menemukan tiga model pakaian. Nauzubillah. Nah, itu kembali kepada Umar. Akhirnya ketika Aisyah meninggal, ya, tahun 58 Hijriah, terpaksa Aisyah dimakamkan di kuburan Baqi. Ya, kuburan Baqi. Di mana kuburan Baqi itu? Di samping, ya, kalau sekarang ini di samping, di luar, ya, di luar Masjid Nabawi. Kita jalan sebentar, ya, di situ ada kompleks pemakaman Baqi. Disitulah Ibunda Aisyah dimakamkan, meninggal tahun 58 Hijriah. Kemudian sebelum memasuki pembahasan Utsman, saya perlu sampaikan juga bahwa di zaman Utsman nanti akan penuh, akan banyak fitnah terjadi. Kerusakan-kerusakan, ya, ujian-ujian, huru-hara, pembunuhan itu banyak terjadi di zaman Utsman. Sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau hidup sedang duduk dengan beberapa orang sahabat, termasuk di dalamnya ada sahabat Hudzaifah bin Yaman, ya, radhiyallahu anhu. Umar sempat bertanya kepada Hudzaifah, ya, bertanya di majelis itu, ya, adakah yang ingat ketika Rasulullah menyampaikan hadis tentang fitnah akhir zaman? Adakah di antara kalian yang ingat? Maka Hudzaifah mengatakan, saya ingat wahai Amirul Mukminin. Coba kau ceritakan. Nah, kata Hudzaifah bin Yaman, di antaranya Hudzaifah ingat bahwa Rasulullah SAW pernah menyampaikan bahwa antara Umar ibn al-Khattab dan terjadinya fitnah huru-hara itu ada pintu. Antara Umar ibn al-Khattab dan terjadinya fitnah huru-hara ini ada satu pintu yang membatasi. Kata Umar, lantas bagaimana selanjutnya? Hudzaifah melanjutkan hadis yang diingat dari Rasulullah SAW. Kata Hudzaifah, pintu itu akan didobrak, akan dibuka paksa. Ya, pintu itu akan dibuka paksa. Kemudian kata Umar, celaka kalau begitu. Kata Umar, ya. Ini ada dijelaskan di dalam kitabnya Imam Katsir, saya baca di sana. Al-Fitan wala
wa ahwalu akhir zaman, fitnah dan perkara-perkara yang akan muncul di akhir zaman. Di sana hadis ini dijelaskan bahwa kata Umar, berarti pintu itu dibuka paksa didobrak. Iya, kata Huzaifah, celaka kalau begitu, kata Umar. Setelah pintu itu terdobrak, fitnah demi fitnah itu berdatangan. Setelah Umar meninggal, sahabat-sahabat ini bertanya kepada Huzaifah, Huzaifah, coba kau jelaskan hadis yang pernah kau baca di depan Khalifah Umar. Apa yang dimaksud setelah pintu didobrak? Itu. Kata Huzaifah bin Yaman, pintu itu tidak lain adalah Khalifah Umar itu sendiri. Pintu yang dimaksud didobrak itu adalah Khalifah Umar itu sendiri. Mengapa Huzaifah bisa menjelaskan ini? Karena Huzaifah diberitahu oleh Rasulullah perkara-perkara yang tidak diberitahukan kepada semua sahabat. Hal-hal rahasia itu oleh Rasulullah itu diceritakan khusus untuk Huzaifah. Maka Huzaifah ashabu sir Rasulullah SAW, sahabat pemegang rahasia Rasulullah SAW ini Huzaifah. Pintu itu yaitu Umar ibn Khattab itu sendiri. Jadi setelah Umar didobrak, mati, dibunuh maksudnya, mulailah fitnah demi fitnah itu, gelombang fitnah itu dahsyat menimpa kaum muslimin, terutama di zaman Umar dan Ali ini luar biasa. Nah, kita insyaallah akan masuk ke sana nanti. Nah, kita akan memasuki Khalifah Utsman radhiyallahu anhu. Utsman ini di dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala dijelaskan bahwa Utsman ini nama beliau ya, nama lengkapnya itu Utsman bin Affan bin As bin Umayyah bin Abdussyam Al-Quraisy Al-Umayyah Al-Umawi. Itu nama lengkapnya Utsman bin Affan radhiyallahu. Jadi dia dari silsilahnya dari, kalau Rasulullah itu dari Bani Hashim, dia ini dari Bani Abdussyam. Ya. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau masuk Islam melalui sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Beliau masuk Islam melalui sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Utsman ini banyak keutamaannya, ya, keutamaan Utsman ini banyak sekali. Di antaranya yaitu Utsman ini sahabat yang diberikan gelarnya Utsman bin Affan Zunurain. Zunurain. Zu itu orang yang memiliki, Nurain dua cahaya. Ya. Ini gelarnya Utsman bin Affan Zunurain, orang yang memiliki dua cahaya. Apa maknanya? Bahwa Utsman ibn Affan ini di antara keutamaan Utsman ibn Affan ini menikahi dua putri Rasulullah SAW. Tidak ada dalam sejarah ya orang yang hidup di zaman itu, sejak zamannya Utsman itu sampai ke atas, zamannya para nabi, tidak ada orang yang menikahi dua putri nabi. Nabi-nabi itu banyak, kecuali Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Ya, beliau menikahi dua putri Rasulullah SAW, sehingga beliau diberikan gelar julukan Zunurain, orang yang mempunyai dua cahaya. Nah, beliau menikahi putri Rasulullah SAW yang bernama Ruqayyah. Ya, Ruqayyah. Beliau menikah dengan Ruqayyah sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Ya, jadi beliau menikahi Ruqayyah sebelum Bi'sa. Apa Bi'sa itu? Bi'sa itu kebangkitan Nabi. Diangkatnya Nabi itu Bi'sa. Nah, Utsman menikahi Ruqayyah. Kemudian Utsman dari Ruqayyah mempunyai seorang putra yang diberi nama Abdullah. Ya, Abdullah, anak daripada Utsman dan Ruqayyah. Nah, Utsman dan Ruqayyah ini pernah hijrah juga ke Habsyi, ya, ke Ethiopia, hijrah yang pertama. Nah, kemudian setelah hijrah ke Yathrib, Ruqayyah di tahun kedua itu, menjelang tahun kedua, sakit keras.
Ya, putri Rasul ini sakit keras. Sehingga ketika perang Badar, Utsman bin Affan ini tidak bisa ikut perang. Oleh Rasulullah diminta untuk menjaga istrinya, merawat istrinya, sehingga Utsman tidak berangkat perang. Ya. Nah, maka singkat cerita, sepulang Rasulullah SAW dari Badar, Ar-Ruqayyah sudah meninggal dunia. Tidak lama setelah itu anak beliau yang bernama Utsman, yang bernama Abdullah juga meninggal dunia. Nah, ini istri pertama Utsman, Ar-Ruqayyah, mempunyai anak namanya Abdullah. Meninggal Abdullah usianya berumur lebih kurang 6 tahun, masih kecil. Nah, Utsman ini diberi gelar atau kunyah itu julukan Abu Abdillah. Jadi panggilan kehormatannya itu Abu Abdillah karena namanya anaknya Abdullah. Ini Utsman bin Affan. Kemudian oleh Rasulullah dinikahkan dengan anaknya, ya, adik daripada Ruqayyah, yaitu Kulsum. Ya, Kulsum dinikahkan oleh Nabi dengan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi dua putri Nabi ini dinikahi oleh Utsman, yang karena itu Utsman diberikan julukan Dzunurain, orang yang mempunyai dua cahaya. Dan Utsman, kata Rasulullah, biarpun dia tidak ikut perang ke Badar, dia mendapatkan pahala jihad. Karena apa? Mengurus istrinya yang sakit. Siapa istrinya? Anaknya Nabi. Ya, nah ini Utsman, di antara keutamaan Utsman. Keutamaan Utsman yang lain yaitu Utsman termasuk 4 orang di antara sahabat, ya, yang mendapat garansi, yang mendapat jaminan dari Rasulullah SAW, yaitu yang mendapat petunjuk. Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ya, 4 orang ini dijamin mereka orang-orang terbaik yang mendapatkan petunjuk, termasuk Utsman. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafaur rasyidin al-mahdiyyin min ba'di addu 'alaiha bin nawajid. Ya, jadi Rasulullah ketika hidup berwasiat, ya, ikutilah sunnahku, kebiasaan yang aku lakukan. Kalau engkau tidak dapati, ya, jadi kata Rasulullah, fa inna min ya'ismikum fa sayara ikhtilafan katsiran. Nanti orang yang hidup di akhir zaman akan muncul ikhtilafan katsira, perselisihan yang banyak akan muncul di akhir zaman. Kalau itu sudah terjadi, fa'alaikum bisunnati, kembalikan kepada sunnahku, kebiasaanku, apa yang aku lakukan. Kau lihat sunnahku. Kalau sudah muncul perselisihan yang banyak. Kalau tidak engkau dapati sunnahku, kembalikan wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, dan ikuti sunnahnya para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, karena mereka itu telah mendapat petunjuk. Siapa mereka? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah dengan geraham. Maknanya sunnah-sunnahnya 4 orang sahabat ini pegang teguh. Ya, Utsman termasuk salah satu di antara 4 orang terbaik setelah Rasulullah SAW yang mendapatkan petunjuk. Nah, di antara sunnahnya Utsman yang kita bisa lihat sampai sekarang, di antara sunnahnya Utsman yang diamalkan, yang kita bisa lihat sampai sekarang di seluruh dunia, yaitu azan pada hari Jumat. Azan 2 kali pada hari Jumat. Di zaman Utsman, kaum muslimin ini bertambah banyak. Ya, banyak kabilah-kabilah dari berbagai pelosok masuk Islam, ya. Bahkan dari luar Mekah, Madinah, dari tempat-tempat yang jauh masuk Islam. Nah, kesibukan makin banyak. Maka Utsman mempunyai ijtihad agar hari Jumat itu azan 2 kali. 2 kali azan. Ya, azan pertama itu dilakukan di pasar. Dulu nggak ada ini, apa, mic ini nggak ada. Jadi azan pertama itu di pasar, mengingatkan hayya 'alas shalah, supaya orang tahu ini hari Jumat, salat. Ya, azan pertama di pasar. Azan kedua
azan menunjukkan masuk waktu Jumat. Sunnahnya Utsman ini sekarang dipakai di mana-mana, termasuk di Mekah dan Madinah. Di Mekah dan Madinah hari Jumat azan 2 kali. Selisih waktu antara azan pertama dan azan kedua 30 menit. Ya mohon maaf, bukan seperti sekarang ini azan kemudian sholat sunnah, azan lagi. Selisih waktunya 30 menit. Ini sunnahnya Utsman yang sampai sekarang dilakukan di Mekah Madinah dan di seluruh dunia. Jadi jangan kita salahkan orang yang Jumat azan 2 kali, hati-hati. Ya, itu. Mekah Madinah itu melakukan itu, cuman selisih waktunya 30 menit. Nah, kemudian apa di antara sunnah yang lain, tapi bukan dari Utsman? Sunnahnya yang kita bisa lihat, sunnahnya, karena kita bicara alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Ikutilah sunnahku, kebiasaanku, dan sunnahnya 4 orang ini. Di antara sunnahnya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu yang kita bisa lihat sampai sekarang, apa kira-kira? Sunnahnya Umar ibn Khattab yang dilakukan di Mekah Madinah dan seluruh dunia sampai sekarang ini. Salat tarawih. Salat tarawih 20 rakaat. Salat tarawih 20 rakaat ini sunnahnya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Mekah Madinah melakukan ini 20 rakaat ditambah witirnya 3 sampai sekarang. Jadi tarawih yang 20 rakaat itu, ya, itu sunnahnya Umar. Nah, hati-hati, ya, jangan kita menyalahkan orang yang sholat tarawih 20 rakaat, karena ada sunnahnya, itu kebiasaan Umar dan dilakukan sampai hari ini di Mekah dan Madinah. Itu. Nah, hadirin jemaah rahimakumullah, masih banyak tentunya pembahasan keutamaan daripada Utsman bin Affan. Ya, masih banyak sekali. Nanti insya Allah kita sambung di pertemuan di hari Jumat depan. Ya, demikian saja pengajian kita Sirah Salafus Saleh. Insya Allah Jumat depan mudah-mudahan kita bisa lanjutkan kembali. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.